Pemirsa, Polda Metro Jaya menampilkan sejumlah barang bukti terkait kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan dalam konferensi persnya hari ini. Sejumlah barang bukti menarik perhatian, diantaranya buku karya korban, sejumlah barang pribadi hingga temuan alat kontrasepsi. Semua barang bukti diyakini berkaitan erat dengan kematian korban yang ditemukan tewas di kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025 dengan kondisi wajah terlilit lakban. Hasil penyelidikan polisi selama 3 pekan belum ditemukan tanda kekerasan maupun indikasi pembunuhan atau unsur pidana dalam kasus ini. Untuk membahasnya, kami menghadirkan Kabar Reskrim 2008-2009 Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji dan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore Pak Susno, selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore Mbak Tasa, selamat sore Bu Hanifah. Pak Jenderal. Baik, ini kan akhirnya kita sama-sama mendengarkan, menyaksikan konferensi pers, akhirnya diungkap penyebab kematian adalah gangguan pertukaran oksigen yang menyebabkan mati lemas. Saya ke Mbak Hanifah terlebih dahulu. Bagi Anda, masih adakah yang mengganjal dari kasus ini? Sebetulnya ini adalah jawaban dari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, bahwa ADP meninggal karena kehabisan oksigen tanpa bantuan orang lain. Ini merupakan kesimpulan forensik yang sangat tegas, tapi tidak otomatis menjawab tuntas keraguan dari publik. Sebab dalam kasus bunuh diri yang tidak lazim seperti ini, publik tidak hanya menunggu hasil medis, tapi juga narasi yang utuh. Mengapa, bagaimana, dan dalam konteks apa. Jadi rilis dari Bapak Polisi yang tadi adalah langkah yang sangat-sangat penting. Tapi harus pula dibaca sebagai kesimpulan administratif yang masih membutuhkan penerimaan sosial dan kepercayaan publik. Sehingga bukannya jadi penutupan kasus. Menurut saya demikian dari rilis yang tadi. Oke, mohon maaf Mbak Hanifah tadi sempat terputus di bagian belakang. Kalau menurut Anda berarti masih ada narasi yang kurang memenuhi logika publikkah saat ini? Bukan narasi yang memenuhi logika publik, tapi alangkah indahnya bila ini menjadi sesuatu yang utuh. Bahwa ada mengapa, bagaimana, dan dalam konteks apa. Artinya ada motif-motif yang harus disampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa ini sudah terbuka secara nyata. Bahwa ketika dia kehilangan oksigen, dengan caranya sendiri, dengan keinginannya sendiri, sebetulnya apa yang melatar belakangi. Apa yang memotivasi ADP melakukan hal ini. Oke, jadi harapannya memang motif atau trigger itu diungkap juga ke publik ya berarti Mbak Hanifah? Ya, benar sekali. Oke, dalam pengertian Anda atau dalam pemahaman Anda ketika tadi kita sama-sama menyaksikan keterangan pers dari pihak kepolisian dan sejumlah ahli yang melakukan penelitian terkait bidangnya masing-masing, apa yang Anda pahami yang terjadi pada korban? Oke, tadi yang disampaikan adalah bahwa korban ini ternyata meninggalkan surat-surat atau keterangan atau bahkan email terkait dengan kondisi mentalnya yang terganggu. Iya. Sehingga ada kondisi-kondisi atau kondisi-kondisi yang perlu kita ketahui lebih lanjut. ADP ini sebetulnya ke konselor mana atau ke psikiater mana, sejauh mana sakitnya, apakah keluarga tidak mengetahui hal ini. Karena sejauh ini kita pun sebagai masyarakat tidak mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam apakah ada kondisi-kondisi mental yang membuat ADP termotivasi untuk melakukan hal ini. Selain itu, apakah sebetulnya sebab dari kegangguan mental ini karena apa? Apakah karena kondisi keluarga atau relasi pribadi atau hubungan terkait dengan pekerjaannya? Ini sepertinya yang akan membuat pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Lalu yang harus kita ketahui juga adalah ketika seseorang menduduki posisi penting dalam sebuah kementerian, lalu mereka pastinya atau ada indikasi mereka akan mendapatkan tekanan, apakah sebaiknya ini menjadi masukan kepada pihak kementerian ya, apakah sebaiknya mereka tidak mendapatkan perlakuan khusus, misalnya menempati tempat-tempat tinggal yang sudah dikelola seperti TNI Polri yang ketika menduduki tempat khusus atau siapapun ya anggota ya Pak Jenderal mungkin lebih tahu mendapatkan rumah
yang di sana mereka sudah terkontrol dengan baik, terevaluasi dengan baik kondisi fisik dan mentalnya, sehingga kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan atau membuat mereka terteror atau kondisi yang tidak baik itu bisa terkontrol dengan baik oleh institusi tersebut. Oke, baik. Itu yang kemudian mungkin memang harus jadi catatan untuk Kemlu ya berarti Mbak Hanifah? Ya Mbak. Oke. Apakah suara saya kedengeran? Terdengar Mbak Hanifah. Baik, saya geser dulu ke Pak Susno kalau begitu. Pak Susno, ini kan kita akhirnya hari ini bisa mendapat jawaban dari pertanyaan yang selama ini berkembang di masyarakat. Tadinya kan kita mungkin publik itu sangat tinggi sekali rasa tidak percayanya kepada aparat penegak hukum sehingga kemudian mengira ini adalah kasus pembunuhan yang seolah-olah direkayasa sebagai bunuh diri. Tetapi kemudian hari ini kita kemudian mendapatkan jawabannya dan memang harus kita terima fakta bahwa apa yang ditemukan adalah justru kebalikannya. Nah, kalau menurut Pak Susno, adakah inkonsistensi penelitian yang kemudian masih menimbulkan tanya hari ini, Pak Susno? Pertama saya menilai ya prosedur dan langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri itu menurut saya sudah sangat baik ya, sudah on the track, sudah sesuai ketentuan. Kemudian alat-alat bukti untuk mendukung kesimpulan itu bukan hanya alat bukti saksi, bukan hanya alat bukti keterangan lain, tetapi sudah lengkap alat bukti forensik yang dinamakan dengan Scientific Crime Investigation. Nah, kita kembali kepada pernyataan Kapolda Metro. Beri kami waktu 1 minggu ini terungkap. Ya, saya yakin pada waktu dia mengucapkan itu, kasus ini sudah terungkap, sudah 80% mungkin dia tahu. Yeah. Tetapi yang membuat lama adalah menunggu alat bukti forensik. Berupa apa itu? Berupa yang paling mendasar yang disampaikan adalah hasil otopsi yang membuat berita acara pisum et repertum luar maupun pisum et repertum dalam. Dari situlah disebutkan penyebab kematian, mengapa dia meninggal, kemudian perkiraan dia meninggal kapan, sudah disimpulkan meninggal karena kekurangan pasokan oksigen. Nah, kekurangan pasokan oksigen itu diselidiki oleh Polri bukan disebabkan oleh pihak ketiga atau orang lain, tetapi dilakukan kalau bukan oleh orang lain berarti oleh diri sendiri. Nah, ini bahasa halus daripada bunuh diri ya. Nah, sekarang untuk sampai ke kesimpulan itu, Polri telah menggunakan semua alat-alat bukti forensik atau physical evidence, yaitu berupa buka laptop, di situ ada emailnya, kemudian membuka HP, oh ada HP-nya hilang, HP hilang bukan berarti tidak bisa di tracing, kan bisa, ada nomornya, dan HP yang lain ada gitu, dan berupa dokumen-dokumen elektronik lain, dan juga membuka daripada CCTV. Adapun yang mengatakan kok CCTV-nya dipotong pendek. Ya, kalau CCTV mau diputar semua kan polisi ngambilnya 1 minggu kan. Siapa yang mau nonton 1 minggu? Nah kemudian loh CCTV yang di laptop kok pendek benar. Ya kan yang diambilnya segitu. Tapi bukan berarti tidak dianalisa semua. Dianalisa mungkin 1 minggu sebelum atau 1 minggu sesudah yang dianalisa itu. Nah menunggu waktunya berapa? Ya kalau mau diputar sebenarnya kalau misalnya 2 minggu ya 2 minggu kita nontonnya. Dan itu dilakukan oleh aparat Cyber Polri untuk menganalisa CCTV itu. Baik. Nah kemudian apalagi email dan sebagainya sudah dianalisa, termasuk ya perjalanan daripada ADP ini mulai misalnya kapan dia yang sangat urgent sekali mulai membeli itu di mall, kemudian dari situ naik taksi menuju ke Kemenlu, di rooftop apa yang dia lakukan, kemudian tergambar semua detik per detik gitu sampai dengan dia kembali ke tidak jadi ke Jogja gitu, karena dia tidak jadi ke Jogja keluarganya nunggu sehingga telepon terus gitu. Kemudian apa pembicaraan terakhir gitu, apa WA terakhir kepada istrinya, kemudian mengapa sampai yang bersangkutan mengambil langkah begitu, itu ada semua. Tetapi Polri
Kan itu dipaparkan semua pada saat presentasi hasil penyelidikan di depan Kompolnas, di depan para pakar, di depan petinggi Polda, itu disampaikan semua, nggak ada yang nggak disampaikan. Baik. Tetapi pada saat disampaikan ke publik itu kan ada bagian-bagian tertentu yang kira-kira tidak etis disampaikan, misalnya mengapa sampai begitu, ada apa isi, ada WA yang sangat urgent itu kan nggak disampaikan kan. Iya. Lah kalau disampaikan, bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Iya. Dan meninggalnya seperti ini dan penyebabnya seperti itu. Etis nggak? Kemudian kita sakit nggak, keluarga yang ditinggal disampaikan? Nah, itu tidak disampaikan oleh Polri. Dan pertanyaan lagi, apakah disampaikan pada keluarga? Yes. Oke, jadi Saya kira Pak, pada saat gelar operasional kemarin ya, yang itu keluarga kan diundang juga. Setelah gelar itu keluarga akan diberitahu lengkap pemberitahuan pada keluarga, sehingga juga dipilih-pilih kalimat untuk disampaikan pada publik, kemudian bagian mana yang tidak disampaikan. Tapi bukan berarti tidak diungkap semua pada keluarga, semua terang benderang gitu diungkap semua. baik. Pak Susno, berarti kalau kemudian bisa menjawab apa yang tadi Mbak Hanifah katakan, masih membutuhkan mengapa, bagaimana, dan dengan cara apa. Kalau Pak Susno yakin bahwa itu semua sebenarnya disampaikan kepada pihak keluarga, tetapi kemudian dengan menimbang bahwa memang ada unsur menjaga perasaan keluarga yang sedang berduka, itu tidak semuanya diungkap kepada publik. Seperti itu ya Pak Susno? Bukan hanya keluarga saja ya, disampaikan kepada para pakar, termasuk juga kepada pengawas Polri ya, Kompolnas. Kompolnas diberitahu bahwa sehingga Kompolnas bisa menilai bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Polri on the track, telah memenuhi syarat-syarat hukum, telah memenuhi syarat-syarat penyidikan secara ilmiah sesuai dengan harapan Kapolri bahwa sangat dibutuhkan scientific crime investigation. Jadi sudah on the track, sudah benar dan tepat gitu. Nah, mungkin ada pihak yang puas, wah kok yang ditayangkan CCTV-nya tidak lengkap ya, tidak mungkin lengkap. Kalau mau lengkap ya mungkin 2 minggu kita nontonnya. Iya. Yang di atas laptop kenapa tidak tayangkan lengkap? Kalau tayangkan lengkap mungkin 2 minggu juga kita nontonnya. Tetapi hal itu ditayangkan dan diputar selama 2 minggu oleh cyber untuk meneliti itu. Tapi kepada publik kan tidak. Ya. Baik, saya ke Mbak Hanifah lagi. Mbak Hanifah, kalau tadi kemudian kita sama-sama menangkap bahwa ada unsur tekanan psikologis, mental health yang dialami oleh Arya sebagai korban, Anda melihatnya atau mendengar penjelasan Pak Susno tadi, menurut Anda masih pentingkah kemudian trigger atau motif dari korban melakukan bunuh diri ini diungkap? Penting itu karena kan sebetulnya